di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jalani. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja turun hujan di pesantren Tahfiz Darul Quran. Sama seperti hujan, bahwa hujan pun mendatangkan rezeki kepada makhluk Allah di muka bumi ini. Begitu pula dengan sholat duha, yang mana sholat duha sangat besar dan banyak manfaatnya atau fadilahnya untuk kita semua, yaitu bisa membuka dan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bisa mendawamkan dan menjaga keistiqomahan dari sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari, itu sudah bagus. 4 rakaat, bahkan lebih dari 4 rakaat sangat bagus. Yang penting dijaga keistiqomahannya. Insya Allah kita akan merasakan fadilahnya. Selamat menjalankan sholat duha. Semoga Allah akan membukakan pintu rezeki dan mengabulkan atas setiap hajat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ustadz Yusuf Mansur membangun dan mengembangkan majelis duha dengan sebuah harapan akan terjadinya majelis duha di seluruh Indonesia dan seluruh tanah air. Dan Ustadz Yusuf juga mempersiapkan panduan-panduan dan zikir serta doa-doanya yang bisa dilihat di website kami www.wisatahati.com. Ini majelis duha adalah jaringan yang luar biasa. Yang sekarang harus disambut dari majelis duha ini adalah dia menyatukan berbagai aspek sekaligus dalam penggalangan umat. Aspek ritualnya, ibadah, lalu kemudian aspek sosialnya, di mana orang dihubungkan dan membentuk satu jaringan yang tidak kasat mata. Sementara secara sosial politik itu salah satu persoalan atau kelemahan umat Islam yang sangat mendasar ya. Umat Islam itu senang membuat organisasi, senang bikin kumpul-kumpul, senang bertemu dan bersama orang lain, tetapi terbukti tidak pandai membangun jaringan. Sholat duha itu bukan wajib, tapi sunnah. Hanya sunnahnya itu sunnatun muakkadatun.
Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang teramat penting. Kalau dulu kan kita belajar bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi di sunnah muakkadah itu beda. Beda sebab kalau yang sunnah muakkadah ditinggalkan, ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita, rezeki kita, nasib kita, dan kualitas hidup kita. Contoh, qobliyah ba'diyah itu juga sunnah muakkadah. Kalau kita tidak lakukan qobliyah ba'diyah, sholat kita yang wajib itu enggak naik. Ingat gak cerita-cerita saya tentang sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Dikisahkan, ya saya punya guru ngajarin kepada saya bahwa sholat itu ibarat burung. Burung ada sayapnya enggak? Ada. Nah, terus burung apa yang punya sayap tapi dia nggak terbang? Masih ingat apa jawaban guru saya? Burung yang punya sayap tapi dia nggak terbang, namanya burung malas. Itu kalau dia tahu dia punya sayap, udah tahu kenapa dia tidak terbang. Yang kedua, kalau dia tidak tahu bahwa dia punya sayap dan lantaran itu dia tidak terbang, namanya burung blow on. Nempel kok di badannya tapi dia nggak tahu. Karena itulah dia tidak terbang juga. Nah, sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Tidaklah tertegak itu sholat yang wajib tanpa yang sunnah. Begitu. Nah, karena itu sunnatun muakkadatun itu. Sunnah yang muakkadah, qobliyah ba'diyah menjadi pasangan sholat yang wajib. Nah, sholat sunnah duha juga begitu. Sholat sunnah duha itu termasuk adalah sholat sunnah yang muakkadah. Dari mana dasarnya? Ada satu riwayat ya dari Abu Hurairah. Awsani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku. Ya, 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Salah satunya adalah sholat duha 2 rakaat. Pertama, dari sebab kenapa kita tidak terbiasa sholat duha, bisa jadi karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan terdorong untuk bisa dan terbiasa sholat duha. Apa-apa juga kan kalau tidak tahu tidak terdorong. Kita tidak tahu tentang sesuatu yang manalah kita kemudian bisa kenal, bisa dekat, dan bisa melakukan. Jadi penting nih mengetahui tentang fadilah sholat duha. Yang kedua, barangkali karena kita tidak terbiasa ada di tengah orang-orang, ada di sekumpulan orang-orang yang memang rajin melakukan sholat duha. Kita nggak punya keluarga, kita nggak punya teman, kita nggak punya lingkungan kerja, lingkungan usaha yang betul-betul sholat duha itu terlaksana. Ya akhirnya kita nggak biasa sholat duha gitu loh. Kita merokok karena dekat orang merokok bisa. Kita doyan makan karena dekat orang yang doyan makan bisa. Kita jadi rajin sholat berjamaah karena dekat orang berjamaah bisa. Kita rajin ngaji karena teman-temannya pada ngaji semua bisa. Kita ke diskotik karena teman-teman kita pada ke diskotik semua bisa. Kita rajin belajar karena teman-teman kita semua gairah belajar bisa. Kita termasuknya rajin melaksanakan sholat duha karena kita hidup tinggal di komunitas yang biasa sholat duha. Yang ketiga, disadari atau tidak, sistem pendidikan kita sudah membuat kita ini tidak terbiasa sholat sunat duha, tidak terbiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebab misalkan tidak dikenalnya sholat duha sebagai bagian dari pendidikan nasional. Barangkali karena negara menganggap ini tidak perlu diatur karena ini kan persoalan pribadi bangsa. Silakan bagi penganut agama Islam melakukan sholat duha. Nah, karena tidak ada sistem dan tidak memberi ruang juga buat sistem sholat duha, nggak sholat duha. Bayangin ya, payahnya betul kita ini. SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Gak ada sistem pendidikan ya, khususnya beberapa tahun-tahun yang lalu yang mewajibkan anak-anak sholat duha. Gak ada. Sifatnya hanya himbauan dan itu pun tergantung kebijakan sekolah, kebijakan pimpinan, kebijakan lembaga. Rundown bahwa TET masuk pertama itu harus sholat duha, gak ada. Walhasil kita adalah orang yang 12 tahun tidak terbiasa sholat duha. Bagaimana mungkin kita mau terbiasa? Kelamaan tidak terbiasa sholat duha. Susah. Harus dimulai.
Alhamdulillah sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam yang memfardukan anak-anaknya itu sholat duha walaupun dia itu sholat sunnah sebagai pembiasaan agar anak-anak mereka terbiasa. Darul Quran adalah salah satunya. Gak boleh itu anak-anak masuk ke sekolah beraktivitas di pagi harinya sebelum dia melakukan sholat duha. Yang diambil pun bukan 2 tapi 6. Supaya apa? Supaya anak-anak benar-benar terbiasa dengan sholat duha. Gitu. Ya, membangun kebiasaan sholat duha sejak dini itu subhanallah adalah sesuatu yang mulia sekali. Alhamdulillah banyak keluarga-keluarga muslim sekarang yang pada sholat duha bareng di pagi hari, ya kan? Saya pribadi aja nih, anak saya yang paling kecil saja, si Hafiz misalkan yang baru sekarang nih saat ini kita melakukan rekaman ini usianya 6 bulan. Itu kita sholat duha dudukin aja, tidurin aja di sejadah kita. Supaya dia benar-benar masuk ruh dengan ruhnya, ruh kita dengan ruh dia, tahu bahwa anak ini ayahnya lagi sholat duha, mamahnya lagi sholat duha, begitu. Lembaga pendidikan Darul Quran di pesantren tahfiz Darul Quran Internasional dari mulai tingkat TK dan SD udah diwajibkan sholat duha. Kayak apapun tuh anak-anak lucunya, bercandanya, ngegemesinnya, pada sholat duha gitu loh. Mereka udah siap dengan wudhunya, mereka udah siap dengan kain dan mukenanya. Ya secara caranya mereka aja. Yang penting mereka kudu tahu ada sholat loh di pagi hari namanya sholat sunat duha. Oh iya benar, sholat duha itu utang kepada Allah. Jadi gini ya, kita ini kan setiap sendi ini harus bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar, kita ini udah make badannya Allah. Ya roh kita ini dititipin ya oleh Allah di dalam badan kita dan karena itu kita bayar. Sekarang bayangin aja, bagaimana nggak bayar? Kita kehilangan oksigen atau kita harus menghirup oksigen lewat bantuan tabung di rumah sakit. Itu bayarnya kan ratusan ribu hingga jutaan kan. Lah kita ini menghirup, nah ini kan dengan sistem pernafasan yang Allah punya. Ya toh? Kita makan, minum juga dengan sistem pencernaan yang Allah juga punya. Kita melihat, mendengar, bicara, merasa, berpikir, semua dengan apa-apa yang Allah punya. Karena itu bayar juga menjadi hal yang wajar. Uang kita punya rumah saja, padahal rumah ini kita yang bangun, tanah ini kita yang punya, kita tetap bayar. Bayar kemana? Bayar ke negara. Lah apalagi yang Allah udah berikan kepada kita. Cuman Allah bilang, siapa orang yang kalau dikenakan sama Allah bayaran dan dia harus bayar, nggak akan mampu membayar. Karena kasih sayang Allah, Allah kemudian bilang sama kita, cukuplah dengan sholat duha 2 rakaat. Maka hutang kalian kepadaku itu lunas. Banget, ada banget kaitannya ya dengan rezeki berupa uang, berupa hasil kerja, hasil usaha, kesehatan dan rezeki-rezeki lain yang kita anggap sebagai sebuah rezeki. Ada seorang pengusaha datang kepada saya dan dia mengaku 3 tahun terakhir ini usahanya melemah. Bahkan di tahun ketiga habis semua usahanya. Hasil tabungannya sekian lama juga hilang. Dengan berbagai cara, ada yang diambil orang, ada yang ketipu, ada yang kemudian untuk keperluan-keperluan yang harusnya tidak ada menjadi ada. Ketika diteliti dari sholat sunat duha, ternyata si pengusaha ini mengakui bahwa dia telah lalai sholat duha selama 3 tahun. Lah inilah berangkat dari bahwa sholat duha itu menutup hutang kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu hari. Saya bilang kepada dia, wajar nggak kalau kemudian Allah menyatakan bahwa kalian tidak punya rezeki? Kenapa? Karena 1 hari penuh ya rezeki kita emang diambil oleh Allah. Kenapa? Lantaran kita tidak sholat duha. Bayangin, kita kan kudu bayarnya sehari penuh. Ya, kalau Allah bilang kalau dituntut untuk bayaran nggak ada yang mampu membayar. Lah kita aja kalau nagih orang kan, yang penting seadanya deh, jangan sampai nggak bayar begitu kan? Maka hasil kerja kita, hasil usaha kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak sholat duha. Ada yang diambilnya harian, ada yang diambilnya mingguan, ada yang diambilnya bulanan, ada yang diambilnya tahunan. Tergantung Allah kapan dia mau ngambil. Maka penting sekali menutup hari kita, mengawali hari kita dengan berangkat sholat sunat buat Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana di lingkungan kerja dan usaha? Oh, ini juga pertanyaan menarik. Bagaimana kita yang sudah sholat duha dan mencintai sholat duha bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa ikutan sholat duha. Even itu ada di tempat kerja dan usaha. Lebih menguntungkan lagi kalau kita adalah orang berpengaruh di tempat kerja dan usaha kita. Kita bisa menggunakan power kita, pengaruh kita untuk mendorong orang-orang di sekitar kita melakukan sholat duha. Misalkan kalau kita adalah pimpinan bank, kita pimpinan pabrik, pimpinan kantor, pimpinan CV, pimpinan toko, yang punya warung misalkan. Kita kan bisa bilang begini sama staff-staff kita, sama karyawan-karyawan kita. Woi, ayo kita adain coffee morning. Bentuknya apa? Bentuknya kita sholat duha bareng dulu deh. Kita berdoa supaya Allah berikan keberkahan buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Kita berikan Allah waktu terbaik yang kita punya, baru kemudian kita mencari rezekinya Allah. Kita bilang kepada staf kita, kepada karyawan kita, kepada keluarga besar kita punya kerjaan dan usaha, ayo kita ngadep Allah dulu sebelum kita cari dunia Allah. Nah, begitu. Kita tidak punya pengaruh pun kita bisa berdoa kepada Allah kan. Ya Allah, saya kerja di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Rob, saya tidak tahu apakah teman-teman saya melakukan sholat duha atau tidak, tapi saya berdoa kepadamu ya Allah agar teman-teman saya bisa sholat duha, bisa memberikan berkah buat pekerjaan saya, buat pekerjaan kami semua, buat kantor kami, buat usaha kami gitu. Istri saya bikin butik, istri saya punya toko kecil, bukan toko besar. Dia bikin peraturan, bagaimana seorang penjaga toko harus sholat duha dulu. Para ibu dan bapak, para asatis, para kiai, para ulama yang punya lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan sekolah, wah itu juga lebih enak lagi. Keber aja. Boleh kalian masuk kelas, kalian sholat duha dulu. Boleh kalian ngajar, kalian didik itu siswa sholat duha dulu. Itu cakep. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul terbiasa dengan sholat sunat duha. Ini penting memang, kebiasaan ini penting. Biasa dan membiasakan. Gerak dan menggerakkan orang untuk sama-sama sholat duha. Baik, jelas, baik sekali malah. Bayangin gimana nggak baik. Utang kita sehari penuh, ya dianggap lunas hanya dengan 2 rakaat saja. Dan kebaikan Allah yang lain adalah memberi nilai lebih dari sekedar kebayarnya utang kita sama Allah. Apa bentuknya? Salah satunya misalkan ta'jilani indallah bihajjatin wa umratin mutaqabbalatain. Sebanding itu sholat duha, ya kalau ditimbang nanti di yaumil hisab dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Subhanallah, hanya sholat 2 rakaat, utang lunas, masih ditambah lagi dengan apa? Dengan ibadah yang sebanding dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Sedangkan mereka yang ibadah haji dan umrah beneran pun belum tentu diterima. Nah ini dengan kita sholat 2 rakaat udah dianggap sebanding tuh dengan haji dan umrah yang makbul. Apakah ada yang lain? Banyak. Siapa orang yang sholat duha rajin istiqomah 2 rakaat, Allah kasih dia satu pintu, ya, fil jannah, di dalam surga yang namanya babud duha, pintu duha. Pintu ini nanti akan memanggil orang-orang yang pada sholat duha. Berkata pintu ini, ya, siapa yang kemudian di dunia itu sholat duha, udkhulu fi hadzal bab, masuk ayo di pintu ini. Hadza babukum, ini adalah pintumu. Wah, subhanallah. Kayak kita udah nge-tag gitu satu pintu, dan pintu itu pasti dimasukin oleh pintu dimasuki oleh kita sebagai pintu surga Allah. Iya, kudu dibayar. Sebab utang sama manusia aja kudu dibayar, apalagi utang sama Allah. Oh Ustadz bisa aja nih, kan sholat duha itu sunnah. Ya kembali lagi tadi, sunnahnya sunnah yang bagaimana? Ini kan sunnahnya yang muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Betul-betul kalau kita tidak melakukan, kita akan bermasalah gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita juga nggak mau kan rezeki kita ternoda. Hidup kita jadi penuh masalah, rezeki kita dikurangin oleh Allah, atau malah nggak ada karena sebab kita harus bayar utang sama Allah. Kan nggak mau, karena nggak mau ya sholat duha aja. Terus bagaimana Ustadz kalau udah jadi utang kayak begitu? Ya bayar. Bayarnya bagaimana? Ke satu,
kita sholat taubat. Ya. Kita sholat taubat. Betul-betul kita taubat pada Allah. Insya Allah ya Rob, tidak ada satu pagi pun yang akan aku lewati tanpa aku menegakkan sholat duha. Gitu. Kalau sudah sholat taubat, kita beristighfar pada Allah, memohon ampun dari dosa meninggalkan sholat duha, dihapus. Utang yang lama kita ini dihapus. Oke itu. Yang kedua, kita bismillah. Bayar itu dengan sholat duha yang sungguh-sungguh. Kita udah kelamaan nih ninggalin sholat duha. Begitu masuk lagi ke gerbang sholat duha, jangan sholat cuma 2 rakaat dong. Kita tembusin tuh, kita tembusin kalau bisa sampai 12 rakaat. Setiap kali kita sholat 12 rakaat, itu kan nutup 6 hari yang kita tinggalkan. Paham ya? Kok 6 hari Ustadz? Iya, kan 1 hari 2 rakaat, 6 hari kan 12 rakaat. Sekali kita 12 rakaat kita sholat, maka ketutup tuh utang 6 hari. Nah, tinggal hitung di atas kertas dah. 1 tahun itu 365 katakan ya, hari. 365 hari. Dikali 2 rakaat berarti kurang lebih berapa itu? 730 rakaat. Nah 730 rakaat dibagi 12. Nah hitung dah. Kudu berapa bulan nih Ustadz saya berjalan istiqomah supaya utang setahunnya kebayar. Begitu setahun kita kebayar, kita ingat lagi. Oh iya ya, kita kan ninggalin duha bukan cuma setahun, tapi tahunan. Mulai dari kita akil balik sampai kita umur kayak begini. Bener loh, utang kita kan dari akil balik. Kita SD di tempat yang tidak ada sholat duha. Kita SMP di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita SMA di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita kuliah juga di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Tidak terlatih kita sholat duha. Akibatnya apa? Kita tidak melaksanakan sholat duha. Tentu saja dikecualikan buat Anda semua yang hidupnya udah di lingkungan yang rajin sholat duha. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak ada di lingkungan orang-orang yang menegakkan sholat duha? Payah dia, utangnya kebanyakan. Nah, kalau sudah kayak begitu, dia perlu media yang lain. Media apa? Selain media bertobat tadi. Dan kemudian dia dorong dirinya untuk melaksanakan sholat duha sampai pol 12 setiap hari. Yang ketiga, bikin majelis duha. Begitu. Majelis duha itu maksudnya adalah kita membuat majelis duha. Sederhana saja. Kita godain misalkan tetangga-tetangga kita, karyawan-karyawan kita, atau teman-teman di lingkungan kerja kita, atau saudara-saudara kita, atau anak, istri, atau suami, ibu, orang tua, dan siapa lah kira-kira bisa diajak untuk ikut sholat duha, gitu loh. Syukur-syukur bisa dalam satu majelis, itu disebutnya majelis duha. Majelis duha adalah satu majelis yang isinya di mana orang-orang melakukan sholat duha. Godain aja misalkan kita ngomong nih sama teman-teman sekantor kita. Besok hadir ya di rumah. Insya Allah saya mau ada syukuran kecil. Saya mau sekalian ini ada acara makan-makan. Kalau udah kayak gitu kan teman-teman bisa datang tuh. Tetangga bisa datang, yang lain pada datang. Ntar pada nanya tuh begitu datang paginya. Mana? Katanya ada syukuran apaan? Kita jawab, iya nih syukuran, inget bahwa sholat duha itu utang. Gitu. Kok itu aja jadi syukuran? Lah emang syukuran mesti sesuatu yang sifatnya dunia saja kan? Tidak. Kita ingat bahwa sholat duha itu mendekati wajib, itu udah harus bersyukur. Daripada kita dibayar utang, ditagih hutang nanti ketika kita di alam kubur, kan mendingan sekarang. Oh begitu. Kemudian kita jelaskan sebisa-bisanya. Nah setelah itu kita persilakan mereka sholat duha dengan cara-cara yang santun. Nah, kira-kira begini ya. Kalau ada 10 orang yang berhasil kita datangkan, kemudian pada sholat duha. 10 orang taruhlah pada sholat duhanya 2 rakaat lah gitu ya, minimal gitu ya. Berarti sudah 20 rakaat. 20 rakaat itu udah ngilangin utang 10 hari. Subhanallah kan. 10 hari lo utang. Itu impas. Allah bilang mereka-mereka yang sholat sunat duha, atas dorongan kalian, begitu nih secara tidak langsung dari satu hadis ya, wa amila man amila ba'dahu itu ya, min ghairi ayanqusa bihima, maka kata Allah sholat duha mereka itu menjadi pahalanya kalian yang mendorong. Lah 10 orang datang ke rumah kita suruh dia makan, kita suruh dia minum, suruh kita mencicipi hidangan kita, kemudian kita dorong mereka sholat duha 20 rakaat.
dapat kita penghapusan 10 hari. Gitu. Majlis duha itu seperti itu. Sebelum kita bicara tentang majlis duha nasional, terlebih dahulu kita memahami filosofinya. Kalau kita kejar amal dengan amal kita sendiri, nggak akan bisa impas. Ya, sekarang kita hitung aja coba. 1 hari 2 rakaat, 1 tahun 730 rakaat. Kita kejar habis-habisan nih dengan 12 rakaat, 12 rakaat, 12 rakaat. Kan nggak kekejar. Sampai kapan tuh utang lunas? Iya kalau kita istiqomah, kalau kita ada capeknya, ada letihnya, ada keluar Jawanya, ada pergi ke sana kemarinya. Hah? Bagaimana kita kemudian disiplin 12 rakaat? Kan nggak bisa. Ditambah lagi ternyata kenyataan bahwa kita sebagai ayah atau seorang istri sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya kan juga bukan saja menanggung beban dosa dari meninggalkan sholat duha buat diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang yang kita pikul. Kalau saya sebagai ayah dan suami saya, berarti saya menanggung dosa istri saya kalau istri saya tidak sholat duha. Ya, seorang istri menanggung beban suaminya kalau suaminya tidak sholat duha. Anak tidak pada sholat duha, yang nanggung juga orang tuanya. Anak, orang tuanya tidak sholat duha, ikut juga nanggung nih anak. Minimal akan ditanya sama Allah, kenapa nggak pada ngasih tahu, kan begitu. Kenapa nggak pada saling mengingatkan, kenapa nggak saling menasihatkan, ada tetap dosanya itu. Lah kalau gitu bentuk perkaliannya, berapa banyak utang kita kepada Allah. 730 rakaat dikali seumur hidup kita sejak dari akil balik, ditambah lagi dosa anak-anak kita, dosa istri dan suami, dosa orang tua, dosa pembantu, dosa supir, dosa tukang kebun, dosa tukang masak yang pada ikut sama kita, mati gitu. Belum kalau ada ponakan lagi di rumah kita, ponakan kagak ahli sholat tuh, mati lagi kita lihat. Pakai amal sendiri ngejar, nggak bakal kejar. Alhamdulillah memang Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita sholat taubat langsung 0-0. Tapi walaupun udah di nolin sama Allah dengan sholat taubat, kan kita jangan berdiam diri dong. Kita kejar terus. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar itu keburukan dengan kebaikan-kebaikan supaya kehapus. Nah caranya lewat majlis duha. Nah inilah program yang saya bilang menarik karena akan menghapuskan dosa kita. Ya tentu saja ini pakai logika fikih, logika amal soleh, logika mata rantai ya. Kalau kita lihat misalkan di surah An-Nisa misalkan ya, Allah menyatakan bahwa mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa orang yang mendorong perbuatan baik, maka dia dapat kebaikan dari perbuatan yang didorong itu. Ini dulu nih filosofinya kita pahami. Konkretnya wisata hati ya, Darul Quran, saya dan kita semua mendorong Indonesia untuk membuat majelis-majelis duha di majelis taklimnya masing-masing. Baik itu di perkantoran, di perumahan, di lembaga pendidikan, di sekolahan, di kampus, di kantor, di tempat usaha, tempat kerja, tempat bisnis, di gang, di rumah dia, di mana sajalah untuk bikin sholat duha bersama-sama. Tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri, hanya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Kami mendorong untuk pada bikin sholat duha bersama-sama itu setiap hari Sabtu jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok Ustadz harus Sabtu jam 7.00? Ya ini mah supaya kita bareng saja berdoanya kepada Allah. Kan enak tuh, saya mimpin nih sholat duha di pesantren bersama para santri hufaz, santri penghafal Al-Quran, bersama para asatis hufaz, guru-guru yang menghafalkan Al-Quran. Mereka-mereka yang pada lagi menghafalkan Al-Quran sholat nih di samping kanan kiri dan di belakang saya di Sabtu jam 7.00. Ketika kami sholat, sholatlah juga Anda semua di kampung Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, sama-sama sholat duha dari jam 7.00. Berapa rakaat yang kita ambil? Yang kita ambil ini 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Ntar ada penjelasannya tersendiri. Habis 6 rakaat kita sholat, habis itu ya kan, kita berdoa nih.
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya. Bayangkan itu. Kita berdoa, kita sholat bareng dengan jutaan orang lain di tanah air kita ini. Bahkan insya Allah akan segera merambah ke Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, kemudian di kota-kota lain di negara-negara yang insya Allah kita bisa masukin. Bayangkan, insya Allah bukan cuma jadi Majelis Duha Nasional, tapi Majelis Duha Internasional. Waktunya disamain. Begitu. Supaya apa ya, ada kebersamaan lah gitu. Kan kelihatan dari arsy Allah juga lain. Ini bumi siapa nih? Begitu kan? Ini kok jam 7 Sabtu ini pada sujud kepadaku bareng semua. Ternyata Indonesia, masa iya nggak dimakmurin Indonesia, ya kan? Targetnya ada di, insya Allah di pertama ini 10 kota. Kemudian kita akan melangkah ke 100 kota. Yang insya Allah akan diikuti tidak kurang dari 19.200 majelis. Di seluruh tanah air, khususnya di 100 kota itu. 19.200 majelis ini, kalau ya isinya itu 100 orang, maka Majelis Duha Nasional yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi ini akan berisi 19,2 juta orang. Bayangin, kita adalah satu dari 19,2 juta orang yang ikut sujud, ruku, sholat duha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita kemudian dibukakan pintu rezeki, disehatkan oleh Allah, diistiqomahkan kita punya ibadah, ditambah kita punya ilmu, ditambah kita punya ibadah-ibadah dan seterusnya. Kita berdoa bukan cuma buat diri kita, kita berdoa bersama-sama untuk keluarga kita, untuk keluarga besar Indonesia, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh tanah air. Iya betul, sangat bisa. Kalau Majelis Duha Nasional ini sudah terorganisir dengan rapi ya. Setiap Sabtu pagi kantong-kantong Majelis Duha melaksanakan dengan disiplin, betul ya. Ya kita kan bisa menyisipkan pesan-pesan secara nasional. Tentu ini tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan kepentingan politik, tidak ada urusan dengan kepentingan bahkan bisnis, nggak ada. Ini urusannya bagaimana kita kemudian mendorong diri kita dan keluarga kita lewat Majelis Duha ini menjadi lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Hal lain yang bisa menghapus utang sholat duha itu diantaranya kita menjadi penyeru sholat duha. Ketemu sama siapa saja, usahakan kita beritahu tentang fadilah sholat duha. Insya Allah Allah akan menggerakkan kita menjadi orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk sholat duha. Kalau kita benar-benar niat menggerakkan orang sholat duha. Cara gampangnya ya. Cara gampangnya gini aja. Cari aja CD-CD saya tentang sholat duha. Bukan promosi nih. Habis ditanya kan. Cari CD-CD saya tentang sholat duha. Cari buku-buku saya tentang sholat duha. Atau tadi cemplung-cemplungin orang untuk ikut Majelis Duha. Atau misalkan kayak mengikuti Duha Cafe ya. Duha Cafe di website wisatati.com. Atau di kuliah online di wisatati.com. Sehingga orang bisa tergerak sholat duha tanpa perlu kita ngomong. Hanya perlu kita kasih CD-nya agar dia dengar, dia lihat. Dia kasih bukunya agar dia baca dan dia pelajari. Atau kita print segala sesuatu yang ada di website wisatati.com yang terkait dengan sholat duha. Nah insya Allah itu udah jadi penyeru sholat duha. Ya memang segampang itu. Itulah kenapa udah digampangin sama Allah kita masih nggak mau. Ya ada fadilah informasi, ada fadilah harta. Ya fadilah harta kayak gitu atau fadilah kekuasaan. Kita ini pimpinan di perusahaan, di sekolahan, di lembaga, di majelis taklim. Kan kita bisa menyeru apa yang ada di bawah kita untuk sama-sama sholat duha. Karena kita pimpinan, kita mudah dong nyeruin orang. Ya pasti mereka insya Allah nurut sama kita. Nah itu fadilah kekuasaan. Fadilah harta ya kita kasih makan orang di Sabtu pagi, tapi sebelum itu kita sholat duha dulu. Itu fadilah harta. Beneran itu fadilah harta. Kita nggak bisa berangkat umroh tiap bulan, tapi tiap bulan kita ngeberangkatin orang umroh sama dengan kita umroh tiap bulan. Kita nggak bisa ngaji tiap hari, kita lalu bebasin para penghafal Al-Quran yang lagi belajar di Darul Quran. Itu sama juga kita membaca Al-Quran tiap hari dan menghafalnya malah.
karena membiayai mereka. Kita belikan Quran, lalu kita bagikan ke masjid-masjid, itulah fadilah harta. Nah memang gampang. Nah yang gampang ini kita lakukan, jangan sampai udah gampang kita malah sia-siakan gitu. Yang pertama tentu saja adalah majlis duhanya itu sendiri, yaitu dimana kita mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang pada sholat duha di tempat yang kita tunjuk, di tempat yang kita pilih, di tempat yang kita pakai. Apakah itu di rumah kita, di masjid kita, di majelis kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, di warung kita, di toko kita, atau dimanapun tempat yang betul-betul kita pilih sebagai tempat pelaksanaan sholat duha. Orang duha di sana kita dapat pahala. Yang kedua, majelis silaturahim. Ya, kan silaturahim tuh, ya enggak? Orang pada datang, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, salaman. Orang-orang yang mukmin yang bersalaman dosanya akan terhapus, akan jatuh. Selama kita berjabat tangan dosa itu akan hapus. Kemudian saling bertegur sapa, saling bertanya, bagaimana kabarnya? Masa kan orang datang langsung sholat duha kan? Enggak kan? Orang datang ngumpul dulu, bercengkrama dulu, ngobrol dulu kanan kiri. Yang penting jangan gibah, jangan gosip, jangan nyebar fitnah, ngobrol yang baik. Seperti nanya pekerjaan bagaimana, nanya istri atau suami bagaimana, nanya anak bagaimana kabarnya, kesehatan si fulan seperti apa yang bisa dibantu, bla bla bla. Termasuk informasi pekerjaan di sana, informasi usaha dan lain-lain. Majelis silaturahim. Yang ketiga, majelis ilmu. Kok ada majelis ilmu, Ustadz? Iya, saya lupa menjelaskan bahwa di dalam satu kegiatan majelis duha nasional, Wisata Hati dan Darul Quran, saya dan kami ini menyiapkan satu tayangan berupa DVD untuk diperlihatkan, didengar, dipelajari, dan dijadikan kuliah duha setiap Sabtu. Mereka-mereka yang tergabung menjadi majelis duha, tergabung menjadi anggota dari majelis duha, kita akan kirimkan lewat web, ya. Jadi tiap Kamis atau Jumat nanti bisa di download materi-materi DVD dari saya dan dari mereka-mereka yang saya pilih untuk kemudian memberikan materi kuliah duha. Download, kemudian burn di CD, tayangkan setiap Sabtu supaya menjadi media belajar. Nah ini udah jadi majelis ilmu. Jadi habis sholat duha nih 6 rakaat, kemudian pada nonton data DVD-nya, ya. Atau kita kirimkan dengan cara offline, artinya kita pakai jasa kurir, kita kirimkan dari hari Kamis atau Jumat, sehingga mereka kesempatan untuk memperbanyak CD ini. Nah itu udah menjadi majelis ilmu, karena orang jadi belajar, oh gitu ya, oh subhanallah, oh masya Allah, oh jadi ngerti gitu orang. Nah, itu jadi majelis ilmu. Tema-temanya tema-tema yang beragam yang disesuaikan dengan kehidupan kita sendiri. Nah, yang ketiga, jadi majelis sedekah. Minimal sedekah memberi makan dan minum. Iya kan? Setelah nonton DVD, dengerin CD, belajar kuliah duha lewat tayangan TV, ya, TV yang sifatnya off, bukan TV nasional atau TV lokal. Kita lewat media TV karena pakai DVD. Habis itu jadi majelis sedekah. Kenapa? Habis itu kan kita siapin. Ada kacang hijau, ada bubur, ada lontong, ada ketupat, ada nasi uduk, ada kue, ya kue. Atau sekedar teh manis, itu udah jadi majelis sedekah. Majelis duha, majelis silaturahim, majelis ilmu, majelis sedekah. Bisa juga nanti jadi majelis zikir. Kan ada zikirnya yang dipakai di setiap kali kita menyelenggarakan majelis duha. Zikir-zikirnya, zikir-zikir yang sederhana tentu saja, dari mulai istighfar, sholawat, hauqala, ya, la haula wala quwwata illa billah, sholawat. Kemudian juga zikir ya Fattah, ya Razzaq, ya wahai yang memberikan rezeki, wahai yang membuka segala-gala yang tertutup. Kegiatannya yang sederhana, intinya kan sebenarnya cuman membuat satu majelis di mana orang-orang pada sholat duha. Ya sudah, kegiatannya sholat duha saja. Ingat, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, tidak ada yang membaca ayat suci di dalam sholat dalam bacaan yang keras, dalam hati saja, yang penting terdengar dengan kuping sendiri. Nah, kemudian habis sholat sunat duha,
mengamalkan wirid, zikir, doa yang ditetapkan atau diaturkan oleh wisata hati, oleh Darul Quran, dan tentu saja ini sudah seizin dari ulama-ulama, udah sepengetahuan para alim ulama yang kita mintakan pendapatnya. Habis itu kemudian makan-makan, belajar, pulang. Sederhana gitu aja. Daftarnya sederhana, cukup login ke website wisatahati.com. Di sana sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Isinya kok sederhana, cuman data-data ketua majelis taklimnya, di mana tempatnya, kira-kira ada berapa orang yang bakalan ikut, siapa penanggung jawabnya, ada ide-ide apa yang bisa diselenggarakan sebagai lokal konten dari majelis duha di setiap daerah yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selesai. Ada nomor telepon informasi yang bisa kami berikan, yang informasi ini nanti akan mencoba menggali ya di daerah ini di mana ada majelis duha supaya teman-teman bisa gabung. Makin banyak, makin bagus. Makin kesana, insya Allah makin lebih banyak lagi hadir majelis duha nasional. Kalau pertanyaannya bagaimana kita yang benar-benar pengen mengejar hutang sholat duha, ya udah kita jawab kan di depan tadi. Tapi boleh juga sih saya kasih tahu satu amal yang benar-benar bisa melipat gandakan pembayaran utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya utang kita ini bisa cepat lunasnya. Yaitu bukan saja mendorong orang bikin sholat duha, tapi mendorong orang untuk membuat majelis duha. Nah, ini keren juga nih. Paham nggak? Jadi bukan saja mendorong orang lain sholat duha atau mendorong diri kita untuk bikin majelis duha, tapi mendorong orang, mendorong sebanyak-banyak lembaga untuk menjadi majelis duha. Keren tuh. Ada 2, 3 atau 5 atau malah lebih dari 10 misalkan kita bikin. Ya orang-orang jadi pada punya majelis duha. Wih, pahalanya subhanallah. Kita hitung ya. Ada 10 majelis duha nih, kita godain nih orang-orang, kita godain perusahaan-perusahaan, kita godain majelis taklim. Woi, ada CD-nya Ustadz nih. Ini tolong diperlihatkan, didengar, dikaji bersama di sholat duha tiap Sabtu. Bikin deh di rumah masing-masing, di klub masing-masing, di kelompok masing-masing. Terjadi nih 10 majelis duha. 10 majelis duha dikali 100, 1000 orang sholat duha. 1000 orang sholat duha dikali 6 rakaat, 6.000 sholat duha. Langsung lunas tuh utang kita. Besoknya majelis duha itu berevolusi lagi. Berhierarki lagi, bernetwork lagi, berjaringan lagi. Ada 10 lagi downline di bawahnya. Subhanallah. Insya Allah ya. Jadi dorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat majelis duha. Kemudian kita kontrol. Nah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Udah, situ aja yang repot. Ambil DVD-nya di Wisata Hati, di cabang-cabangnya Wisata Hati. Ambil materinya di kuliah online, ambil materinya di website, download, print out, copy, bajak CD-nya, gak apa-apa. Kemudian kita bagikan kepada yang lain-lain. Supaya pada hidup orang itu melaksanakan sholat duha. Kita dapat, kita mati pun ninggalin sholat duha nih, orang-orang pada sholat di majelis duha. Aduh, adem nih kita. Insya Allah kita jadi orang-orang yang diselamatkan Allah bukan karena amal kita saja, tapi ada amal-amalnya orang lain yang pada jadi amal kita juga. Mantap. Kalian dagang, ya boleh kan. Majelis duha menjadi majelis ekonomi juga. Ya itu saya bilang tadi, kalau udah pada ngumpul sama orang ya kan, ya dagang lah. Gini ya. Masjidil Haram kita lihat ya, Makkah ya, dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan 2 masjid yang punya pasar. Dan pasarnya hidup sebagaimana masjidnya hidup. Kalau masjidnya 24 jam, ya pasar 24 jam. Dan itu yang kita lihat. Kenapa pasarnya bisa hidup? Sebab masjidnya ini hidup. Kegiatan ibadah ini hidup. Nah kita juga begitu. Majelis duha ini udah hidup ya, kita bisa dagang. Dagang apa aja penting halal ya enggak? Gak usah takut. Saya mah begini ya. Kalau ada orang bilang begini, ya Ustadz Yusuf tuh dagang tuh. Ya,
Ya biarin, daripada gue minta-minta kan mending gue dagang. Daripada kita menjadi bangsa yang pengemis, mendingan jadi bangsa yang pedagang dong. Kita datang nih, begitu datang sholat duha, kemudian kita lihat ini orang-orang sholat duha pada pakai sendal. Jualan sendalnya sholat duha deh. Bagaimana tuh sendal sholat duha? Pikirin aja situ, dagang sendiri aja. Mula-mula kita dagang di majelis kita. Kita pesen sholat, kita pesen atau sendal warnanya misalkan putih. Ya, biar sesuai dengan kerudungnya, sesuai dengan mukenanya, sesuai dengan koko dan kainnya. Kita bikin nih warna putih, kita bikin warna coklat, kita logoin di situ MDN, Majelis Duha Nasional. Orang yang pakai sendal ini akan ingat terus sholat duha. Keren juga, nggak apa-apa tuh. Bisa situ yang dagang, bisa saya yang dagang, siapa aja yang cepet. Yang penting jangan main sikut-sikutan ya. Kalau gua dagang lu cut lagi, atau saya lihat situ dagang saya cut, nggak ada cerita. Kita dagang aja yang benar. Boleh dagang itu boleh. Malah asik juga tuh ya, sendal duha nasional, baju koko duha nasional, pecinya sholat duha nasional. Menarik juga, bros. Orang-orang sholat duha, habis sholat duha makan pakai piring. Sat, bikin piringnya Sat. Boleh, yang nggak boleh mah ada foto saya di situ, kagak boleh. Ntar dikit-dikit bikin jam tangan ada foto saya, bikin jam dindingnya foto. Nah itu yang kagak boleh. Gak boleh ada pun satu anggota majelis duha yang dagang lalu pakai atribut foto saya, nggak bisa. Tapi kalau pakai logo boleh, logo mah nggak apa-apa. Begitu makan, ya mau nyendok nih, tulisan di situ begini, di pinggirnya nih ada tulisan kecil misalkan gitu ya. Sarapan pagi boleh, tapi sholat duha jangan lupa. Gitu, mantep kan? Waduh, kok pertanyaannya jadi menukik begitu? Kalau mau dagang buku dan CD saya bagaimana ya? Bagaimana ya? Cari sendirilah. Gimana caranya? Apakah itu daftar lewat wisatati.com jadi agen, atau lewat wisatati community jadi agen, ya terserah aja lah. Saya bukan nggak mau jawab ya, tapi ini sudah pribadi nih, nggak boleh ya. Silakan cari sendirilah di wisatati.com atau di teman-teman wisatati community, atau barangkali di selingan-selingan ini ada iklannya. Nah di iklan itu aja coba cari tahu bagaimana nanti prosesnya ya. Saya mah pengen jadi pendorong saja, jadi motivator, jadi orang yang memberi spirit, jadi orang yang mendorong Majelis Duha Nasional ada. Tidak terlalu banget untuk menjadikan ini sebagai sarana pribadi. Tapi memang saya bilang kepada teman-teman di pesantren, di Wisata Hati, bahwa kalau kalian mau dagang, kalau kita mau dagang, daganglah dan tunjukkan bahwa hasil kita ini benar-benar untuk Allah, untuk agamanya Allah. Bedanya jadi agennya Wisata Hati lewat web atau lewat community, bedanya adalah apa yang dilakukan dan dijalankan oleh teman-teman amanah saya lakukan di atas prinsip-prinsip dasar sedekah dan wakaf, yang belum tentu kalau jadi agen orang itu bisa begitu ya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan agak nukik sih, lebih baik kita beralih lagi ke Majelis Duha Nasional ya, bahwa Majelis Duha Nasional ini adalah satu konsep majelis di mana kita bersama-sama melakukan dan mendorong orang untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama.